selalu dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Ya, selalu mencuci tangan. Yang paling utama adalah kalian mengkonsumsi makanan sehat untuk menjaga imun. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 9 semester ganjil bab 1, aspek pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan yang akan kita olah menjadi makanan dan makanan setengah jadi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menyampaikan pendapat, jenis dan manfaat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan serta bahan setengah jadi dari bahan yang sama sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan jadi dan setengah jadi dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Sebelum kita ke materi, ya, berawal dari pemenuhan gizi tubuh manusia. Pemenuhan gizi tubuh itu di Indonesia kita mempunyai semboyan 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya yaitu ada sumber karbohidrat, kemudian ada sumber vitamin, kemudian ada sumber protein, ya. Nah, di situ di dalam pemenuhan gizi manusia ada dari bahan nabati, kemudian hewani. Di sini kita akan membahas ya hasil dari peternakan dan perikanan. Yang pertama, hasil dari perikanan itu yang sering kita ketahui itu yaitu pasokan utama ikan. Apa itu ikan? Adalah anggota vertebrata poikiliotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem. Ada perairan tawar, payau, dan laut. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan, apalagi di Indonesia ini. Kemudian hasil peternakan yaitu daging. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan berdasarkan warna dasar bahan daging dapat dibedakan menjadi 2, ya, yaitu ada daging yang berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging yang berwarna merah itu contohnya seperti daging sapi, kemudian daging kambing, daging kerbau, dan lainnya. Kemudian daging yang berwarna putih kita bisa peroleh dari daging ayam. Ayam ada berbagai macam. Kita bisa peroleh dari daging ayam kampung atau daging ayam broiler. Kemudian ada daging itik atau bebek. Kemudian hasil peternakan lainnya kita juga banyak ya kita peroleh seperti telur ya, ada berbagai macam telur ayam, kemudian ada telur bebek, kemudian ada telur puyuh. Selain telur juga ada susu. Hewan penghasil susu yang banyak kita kenal itu biasanya dari sapi dan kambing. Kemudian yang kedua ada hasil perikanan. Dari perikanan kita peroleh ikan. Ikan ada dari perairan tawar.
Contohnya seperti lele, kemudian bawal, kemudian dari perairan Payau ada bandeng yang sering kita jumpai, ya, kita temui atau kita peroleh di pasar. Kemudian ada kakap, ada tuna, ada tenggiri. Selain ikan, ada juga udang, cumi-cumi, kerang, dan rumput laut. Selanjutnya, manfaat ikan. Selain kita mengenal macam-macam, kita juga harus mengetahui manfaat ikan. Manfaat ikan, ya, yang sering kita terdengar, ya, atau kamu bisa mencari dari sumber lain atau sudah tahu dulu materi-materi kalian cari di Google, di internet, di buku bacaan. Sudah sering mendengar bahwa ikan itu kaya akan kandungan protein. Manfaat ikan, satu, ada omega 3 untuk proses perkembangan otak, ya, pada janin, dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Kemudian yang kedua, mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. 3, kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. 4, ada vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak-anak. Yang kelima, ada vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Yang keenam, vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan saraf. Yang ketujuh, B12 untuk membentuk sel darah merah, membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung juga kerusakan saraf. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Banyak ya. Jadi manfaat ikan itu harus kita banyak konsumsi untuk perkembangan otak. Di usia kalian seperti ini, banyak mengkonsumsi ikan itu banyak manfaatnya, terutama pada otak, karena pada usia-usia kalian ini masih bisa tumbuh kembang. Kemudian manfaat daging. Manfaat daging yang pertama, kaya vitamin B dan mineral, sehingga sangat diperlukan oleh kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Yang kedua, kandungan asam amino esensial yang terdapat, ya, di dalam daging itu berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Yang ketiga, zat besi yang terkandung di dalam daging ini menghindarkan tubuh kita dari penyakit anemia. Yang keempat, daging kaya akan vitamin B dan D. Yang kelima, daging juga mengandung omega 3. Senyawa ini penting untuk membantu fungsi jantung, hati, dan sistem saraf pusat. Setelah kalian memahami materi yang telah saya sampaikan hari ini, kalian melanjutkan mengerjakan lembar kerja LK1, yaitu mengidentifikasi bahan pangan hasil peternakan dan perikanan sesuai tabel yang ada di buku prakarya kelas 9 semester 1 aspek pengolahan. LK1 kalian kerjakan nanti di buku tulis dengan di sebelah kanan diberi nama, kelas, dan nomor absen. Nanti kalian foto, kalian kirim ke guru prakarya kalian masing-masing. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.